Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du, takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid walaupun kedinginan 16 derajat Celcius. Saya ukur juga di Pasuruan 19. Di sini 16. Masya Allah. Mandi kayak mandi air es. Tapi alhamdulillah kolon jenengan bisa hadir, bisa istiqomah, yang mana terus Kanjeng Nabi niku ahabbul a'mali ilallah, amal yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, amal yang terus menerus secara rutin dilakukan. Wa in qallat, senajan mek titik, walaupun sedikit, tapi terus menerus itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Contoh-contoh, sholat duha tiap hari 2 rakaat itu lebih dicintai oleh Allah daripada 12 rakaat tapi 6 bulan sekali. Jadi cuma setahun 2 kali, Pak. Setahun hanya 2 kali sholat duha 12 rakaat. Dibandingkan orang yang hanya 2 rakaat tapi tiap hari, itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Dalilnya itu tadi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus dia lakukan walaupun sedikit. Sama halnya dengan istiqomah jamaah, terus menerus jamaah ya, terus menerus jamaah, kecuali dia sakit atau bepergian, itu pun dia berusaha untuk berhenti jamaah. Subhanallah, itu enaknya kalau bawa sendiri, Pak nggih. Enaknya kalau bawa sendiri itu bisa milih masjid ya, bisa milih masjid kalau bawa sendiri. Tapi kalau ngebis, wassalam wassalam, bisa habis subuhnya itu. Nah, judulnya di yang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dari Masjid Cahyaningati yang disebar di medsos, itu judulnya adalah 4 sifat yang apabila manusia memiliki 4 sifat ini, mukmin, seorang mukmin ya, akan tetap diangkat derajatnya walaupun amalnya sedikit, walaupun ilmunya sedikit, tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, ini judulnya. Saya temukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 51. Imam Al-Ghazali itu menukil dawuhnya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dikenal wali itu, Pak. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini pernah pidato di depan para murid-muridnya mengingatkan tentang 4 sifat ini. Pidatonya begini kurang lebihnya, arba'un tarfa'ul abda, arba'un tarfa'ul abda ila a'lad darajat wa in qalla amaluh wa ilmuh. Itu ada 4 sifat orang mukmin yang bisa mengangkat derajatnya, yang bisa derajatnya diangkat oleh Allah
Wa in qalla amaluh, walaupun sedikit amalnya, wa ilmu, walaupun sedikit ilmunya. Orang mukmin yang bagaimana? Yang pertama al-hilmu. Al-hilmu, orang yang memiliki sifat lembut, tutur katanya lembut, sikapnya lembut, tingkah lakunya lembut, tidak pernah nyakiti orang. Hilim namanya, al-hilmu, hilim. Tidak mau ngorek-ngorek kesalahan orang, karena dia menyadari kesalahannya sendiri sudah banyak. Ngapain ngorek-ngorek kesalahan orang? Itu namanya hilim. Orang yang hilim, orang yang memiliki sifat lembut. Aduh, kok gini? Apa wis tak pegang? Jadi itu yang pertama. Jadi tutur katanya itu lembut, tidak hanya nang tamu saja. Kan kadang-kadang kayak nang tamu Pak kalemis ya, inji, sendiko dawuh, kala nuwun. Oh, lek nang tamu. Tapi lek nang ibuke dhewe, bapake dhewe ngap nyerangap. Ya, ngap nyerangap, ngol nyengol. Dipanggil gak dalem. Coba tamu dalem. Ibu manggil, "Oi, apa? Sik." Ya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya anak kita ini ajari bahasa daerah. Anak saya wajib bisa Madura, wajib. Kenapa? Biar lek ngomong itu pulang kampung ambek wong-wong ngomong bisa, bahasa halus bisa. Tergantung daerahnya Pak. Lek bahasa Indonesia tok Pak, koyoke gimana gitu. Nang wong tua awakmu, kamu, coba gimana itu? Kamu sudah makan? Ke ibunya, ke mbae, ke mbautine. Kamu sudah makan? Walaupun bahasa Indonesia itu tidak ada unggah-ungguh memang, dipukul rata. Tapi kedengarannya itu loh Pak. Gimana gitu. Tapi kalau diajari bahasa daerah, penjenengan sampun dahar. Enak gitu kedengarannya. Ajunan ampun ada Kak Dinto. Itu bahasa Jermannya. Adem. Jajal anak kita, cucu kita tidak dipelajari, tidak diajari bahasa halus. Waduh. Walaupun kita bukan makhluk halus Pak, kita ajari anak-anak kita itu tutur kata yang halus, biar jadi hilim, al-hilmu, biar diangkat derajatnya oleh Allah, walaupun sedikit amal, walaupun sedikit ilmu. Yang kedua, wattawadhu, orang mukmin yang rendah hati. Beda dengan rendah diri Pak. Kalau rendah diri itu tidak punya harga diri ya, diinjak-injak uang, dihina, terhina. Tapi kalau orang rendah hati, pasti derajatnya dhuwur. Kenapa? Karena diangkat oleh Allah. Allah sendiri melalui lisan Rasulnya mengatakan, man takabbara man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, tapi siapa yang sombong, dia akan dihinakan oleh Allah. Jelas. Mila para rawuh, ajari anak-anak kita ini sopan santun, biar tidak keblinger. Kakian tiang sakniki kuwi kata sing pinter. Ya, cuma banyak yang keblinger. Banyak yang keblinger. Tidak apa-apa.
Wa in qalla amalu wa in qalla ilmu. Sedikit amalnya, sedikit apa tadi? Sedikit ilmunya, sedikit amalnya. Tapi kalau dia memiliki sifat-sifat yang mulia, hilim, tawadu, diangkat derajatnya oleh Allah. Tawadu, rendah hati. Yang ketiga, wassaha. Orang yang loman, Pak. Dermawan. Kepedulian sosialnya tinggi. Peduli kepada anak-anak children yatim. Peduli kepada fakir kismin. Ya. Peduli kepada orang yang butuh, peduli. Suka menolong. Kayak jamaah Cahyani ngati lah. Baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Masya Allah. Ini sifat yang ketiga, wassakha. Ingat kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatillah, wa ba'idun min adabih. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, jauh dengan adabnya Allah. Ini kata Nabi nih. Sebaliknya, al-bakhilu utawi wong kang medhit, corek, brikeng, kreket, medhit pol. Ya. Apa kata Nabi? Ba'idun minallah. Wong model ngoten niku adoh saking Gusti Allah. Wa ba'idun min rahmatih, dan jauh dari rahmatnya Allah. Wa qaribun min adabi, tapi dekat dengan adabnya Allah. Naudzubillah. Jenengan titeni pun orang medhit itu Pak ya, orang medhit selain haram masuk pintu surga, haram Pak, bukan tidak masuk surga, malah haram melewati pintu surga orang medhit itu. Jenengan tingali wonge, wong model ngoten niku. Wong model ngoten niku tingali dibenci masyarakat, sudah dibenci Allah dan Rasul, hidupnya Masya Allah ya, terhina. Jelas nih, adab selalu mengincar dia, baik adab dunia maupun adab di akhirat kala. Jadi orang medhit itu Pak, saking terhinanya nggih, sampai-sampai katanya Imam Ghazali, dirasani loh gak dosa. Padahal rasan-rasan kan termasuk dosa besar. Tapi lek ngerasani wong medhit gak dosa. Saking eleke wong medhit. Saking terhinanya orang medhit. Sampai-sampai dirasani pun tidak dosa. Sama dengan ngerasani wong kafir. Jadi hindarilah sifat bakhil itu. Karena bakhil itu sekali lagi ya, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah, qaribun min adabi, tapi dekat dengan adabnya Allah. Naudzubillah. Tuh makanya orang dermawan, sebaliknya orang dermawan itu walaupun sedikit amalnya, sedikit ibadahnya, sedikit ilmunya, tapi lek dermawan Pak, tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Kepedulian sosialnya tinggi, Masya Allah. Baik, yang keempat katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang keempat wa husnul khuluqi. Orang mukmin yang memiliki sifat budi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, duwe tata krama jare wong Jawa, ndik tata kramah janreng Madura. Ya. Berbudi pekerti luhur. Wah itu tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Apalah artinya katanya pinter, Masya Allah, pinter, saking pintere, pinter ngapusi, saking pintere, pinter ngetoi, saking pintere.
Tapi kalau ndak punya akhlak, Pak, katanya pinter, tapi kalau ndak punya akhlak hilang pinter ya, Pak. Podo karo ganteng, jari ini ganteng, tapi ndak punya akhlak hilang gantengnya. Jari ini wayu, tapi lek kurang ajar, hilang ayune. Sama dengan itu. Oleh karena itu betapa penanaman akhlak kepada anak-anak kita ini penting. Diajari mulai kecil, dimasukkan sekolah, anak-anak kita itu masukkan sekolah yang di dalamnya itu mengajari apa? Yang mengajari akidah akhlak. Ya. Yang mengajari akidah akhlak. Sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang di dalamnya ada akidah akhlaknya. Untuk apa kita nyekolahkan anak jutaan SPP-nya, puluhan juta, tapi kalau lulus dari sekolah itu kemudian berani nang wong tua, tidak punya akhlak, bagaimana? Rugilah orang tua. Rugi besar orang tua yang memberikan biaya besar, cuma lulusannya nanti berani ke orang tua. Coba, kayak gitu gambarannya, Pak, kalau tidak diajari akidah akhlak itu. Oleh karena itu hadirin, kita beruntung anak-anak kita didik, kita sekolahkan, di mana sekolah itu diajari akidah akhlak. Demikian, semoga berkah dan manfaat. Ada yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Silakan. Bebas pulsa. Sebelum have lunch. Sebelum have lunch, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ditiru Pak. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salamah wal mu'afata ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.